Pernah nggak sih teman-teman penasaran atau berpikir gimana caranya otak kita itu memproses suatu bahasa yang keluar dari mulut kita? Atau berpikir juga gimana caranya sih otak kita bisa menggerakkan jari-jari kita, menggerakkan organ tubuh kita, menggerakkan jempol kita misalnya. Nah, untuk kali ini Nisa mau sharing nih ke teman-teman. Gimana sih cara otak kita untuk memproses suatu bahasa yang keluar dari mulut kita? Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu nih mengenai bagian-bagian otak yang ada dalam manusia. So, let's start it. Organ tubuh manusia ada banyak ragamnya, termasuk otak salah satunya. Di dalam otak terdapat ribuan sel bahkan miliaran neutron yang bekerja di dalamnya untuk mengolah berbagai informasi yang kita dapat, yang kita ambil dari semua indera yang kita punya. Kita mulai dari yang pertama. Di dalam otak terdapat salah satu bagian yaitu yang dinamakan cerebrum, atau yang biasa kita kenal dengan nama otak besar. Otak besar berfungsi sebagai pusat memori dan pusat kesadaran. Bagian dalam otak besar memiliki sel-sel saraf terselubung yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar berdasarkan strukturnya terbagi menjadi dua, korteks cerebrum dan ganglia dasar. Otak besar juga memiliki pembagian berdasarkan lobus. Terdapat ada 4 lobus di dalam cerebrum. Ada lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Pada lobus frontal memiliki peran sebagai pengendali emosi, ucapan, serta kecerdasan intelektual seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada lobus parietal berfungsi untuk mengendalikan sensori, seperti nyeri, suhu, ukuran, bentuk, dan arah. 3. Ada lobus temporal yang berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, serta fungsi bicara. Dan yang terakhir ada lobus oksipital yang berfungsi sebagai pusat visual atau sebagai pengendali dari indera penglihatan. Di bagian bawah otak besar terdapat otak kecil atau yang biasa kita sebut dengan cerebellum. Sama halnya seperti otak besar. Dalam cerebellum juga terdapat saraf yang memberikan sinyal kepada otak lainnya. Teman-teman, fungsi dari cerebellum sendiri memiliki fungsi yaitu menggerakkan motorik halus manusia, seperti halnya gerakan jari tangan, menulis, koordinasi, posisi tubuh, dan keseimbangan tubuh. Bagian ketiga otak adalah batang otak atau yang biasa kita sebut brainstem. Brainstem ini merupakan fungsi dasar kehidupan atau sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan antara otak besar dan saraf tulang belakang. Teman-teman, di brainstem ini terdiri dari 3 bagian. Ada otak tengah, pons, dan medula. Otak tengah yang memiliki fungsi sebagai pengatur otot gerakan mata. Dan dia memiliki fungsi untuk memproses informasi visual dan suara. Pons. Pons di sini memiliki fungsi yaitu menghantarkan sensori ke otak, koordinasi otot mata dan wajah, serta sebagai pusat keseimbangan. Dan pons ini merupakan bagian terbesar yang ada di brainstem. Dan yang terakhir teman-teman ada modula oblongata. Fungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru, bersin, menelan, hingga kita bernafas. Teman-teman, selanjutnya bagian otak ada di encephalon yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Pertama teman-teman ada talamus. Talamus sendiri memiliki fungsi sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dari seluruh sistem saraf tubuh.
Jadi sistem kerjanya ini sebagai terminal transit sebelum informasi tersebut disampaikan kepada korteks cerebri. Next ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak. Ini bertanggung jawab terhadap pengendalian emosi, tekanan darah, sistem reproduksi, pengendali rasa lapar, haus, siklus tidur, dan produksi hormon. Next ada kelenjar pituitari yang berfungsi mengatur dan merangsang kelenjar lain untuk bekerja. Nah, bagian-bagian tadi teman-teman, ini bekerja sama dengan sistem saraf tulang belakang, yang dimana ini untuk mereka mengatur pengendali tubuh serta menyusun sistem saraf pusat. Video kali ini cukup sampai di sini. Bagian-bagian otak yang dimiliki oleh manusia cukup rumit, tapi ini emang anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan sebaik mungkin.